Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Novel bagian 1620. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia mengenakan sepasang sepatu seperti jamrud. 10 jari kaki yang indah, halus, dan kecil terlihat sangat lucu. Di jari kaki itu ada juga potongan judan yang sangat merah. Namun ini tidak sebaik penampilannya. Saat ini Dewi Linglong memakai riasan yang halus. Alisnya secercah bunga aster dan matanya yang cerah dan menawan sangat memikat. Matanya yang berair sepertinya mengandung ribuan perasaan asmara. "Qingchen, Muling, kalian berdua ada di sini. Ayo kita sarapan," kata Dewi Linglong. Dewi Linglong mengambil 2 langkah ke depan. Secara alami dia langsung meraih tangan Qingchen dan lalu bersandar di tangan Qingchen. Sementara di samping, Pang Muling juga tertegun dan memandang Dewi Linglong dengan kaget. "Saudari Linglong, kamu..." Dewi Linglong pun mengedipkan matanya kepada Pang Muling, tersenyum dan berkata, "Ayo kita sarapan bersama, apakah ada masalah?" Mendengar itu Pang Muling pun tercengang. Tidak masalah, dia mengangguk lalu secara alami meraih lengan Qingchen yang satunya lagi dan berkata, "Ayo pergi." "Anda," Qingchen memiliki ekspresi kusam di wajahnya dan dirinya hampir dibawa keluar dari sini oleh mereka berdua. Anyou Mansion telah menyiapkan sarapan mewah. Mejanya penuh dengan segala jenis makanan lezat. "Ayo Qingchen, makan ini. Kue Ostamtus ini ditambah dengan Dark Star Optamtus yang merupakan ciri khas Anyou Mansion. Kamu tidak bisa memakannya di tempat lain. 1 gigitan saja dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengumpulkan energi. Sepotong kue ini masukkan ke dalam mangkuk untuk Qingchen." "Oh iya, ini enak," kata Qingchen. Di lain sisi, Dewi Linglong juga memasukkan sepotong kue renyah ke dalam mangkuk Qingchen. "Qingchen, coba ini juga. Ini enak juga." Kedua wanita itu terus-menerus meletakkan kue-kue di atas meja ke dalam mangkuk Qingchen, dan mangkuk Qingchen dengan cepat terisi dengan setumpuk makanan. "Cukup, itu cukup bagiku." Qingchen terdiam saat dia melihat 2 orang yang terus-menerus mengambil makanan, seolah-olah mereka sedang berebut. "Nona, penguasa istana memintaku untuk mengantarmu ke sana." Kali ini manajer Li maju dan berkata dengan hormat. Qingchen pun menghela napas lega. Memasuki tanah terlarang gelap adalah masalah besar, dan Pang Muling tentu saja tidak berani mengabaikannya. "Ayo pergi." Kelompok itu pun meninggalkan loteng dan pergi dengan cepat. Pada saat ini sesosok tubuh melihat ke arah Qingchen dan yang lainnya pergi, dengan cepat menghilang dan menyapu menuju istana tempat Tuan Muda Sipang berada. Jauh di dalam rumah Anyou, Qingchen bertemu lagi dengan penguasa istana Anyou. Tuan Jongkong dan juga Raja Bismolao sama-sama berdiri di belakangnya. Dan saat penguasa Anyou melihat Qingchen, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan sedikit kengerian melintas pada ekspresinya. Setelah tidak bertemu selama sehari, tetapi aura Qingchen sudah berubah lagi. Meskipun perubahan ini sangatlah halus dan mungkin tidak akan dapat dirasakan oleh ahli transenden biasa, namun dirinya sebagai ahli puncak transendensi tingkat kedua masih merasakan perubahan ini dengan tajam. Tapi bagaimana mungkin? Kemarin aura anak itu sudah setengah langkah puncak transendensi. Kenapa baru waktu sehari tetapi aura anak ini telah sedikit meningkat lagi? Jelas sekali bahwa setengah langkah melampaui puncak transendensi sudah mencapai batasnya dan tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Namun anak laki-laki ini telah berubah sekali lagi. Dan itu adalah perubahan yang dapat dirasakan bahkan oleh dirinya yang berada di puncak transendensi tingkat kedua. Peningkatan tersebut tentulah tidak mudah. Namun sayangnya, pihak lain masih belum memasuki ranah transendensi. Apakah benar ada orang di dunia ini yang dapat mencapai peningkatan tak terbatas di ranah transendensi tingkat setengah langkah? Gumam penguasa istana Anyou. "Tuan penguasa istana, ada apa?" Tuan Jongkong yang berdiri di sampingnya sangat merasakan perubahan pada penguasa istana Anyou saat ini
dan bahkan mengirimkan sebuah pesan. Apakah ada pergerakan sejak Qin Chen memasuki loteng tadi malam? Kata penguasa istana Anyou. Dia bertanya dengan cemberut. Ada gerakan? Tidak, Qin Chen dan wanita muda itu tidak keluar setelah mereka kembali ke loteng kemarin. Tidak ada gerakan. Tuan istana, apakah terjadi sesuatu tadi malam? Kata Tuan Jongkong. Tuan Jongkong pun menjadi bingung. Di saat menyampaikan pesan itu, dirinya melihat ke arah penguasa istana Anyou. Ketika dirinya melihat ekspresi khawatir dari penguasa istana Anyou, hatinya langsung tenggelam. Apakah sesuatu yang besar terjadi malam tadi? Kemudian Tuan Jongkong menoleh dan melihat ke atas, matanya tertuju kepada ketiga Qin Chen. Ketika dia melihat gaun Pang Muling dan postur berdiri dekat dengan Qin Chen, Tuan Jongkong tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Mungkinkah? Matanya melebar. Tuan istana, mungkinkah wanita tertua sedang hamil? Kata Tuan Jongkong. Dia berkata dengan wajah yang ngeri. Ini baru satu malam, apakah itu terjadi begitu cepat? Apa yang terjadi? Tuan istana Anyou pun terkejut ketika dia bereaksi. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Diam. Mendengar itu Tuan Jongkong pun kaget hendak berbicara. Tuan istana, saat ini Qin Chen muncul dan menangkupkan tangannya. Hahaha, sama-sama teman kecil Qin Chen. Bagaimana istirahatmu tadi malam? Kata penguasa istana Anyou. Dia bahkan mengubah ekspresinya dan melangkah maju sambil tersenyum. Tidak repot-repot untuk memperhatikan Tuan Jongkong lagi. Melihat ekspresi Tuan istana Anyou, Tuan Jongkong merasa tertekan. Ketika kamu punya anak perempuan, kamu bahkan tidak peduli dengan saudara laki-lakimu. Ayo langsung ke kota terlarang gelap. Di aula utama, setelah beberapa orang bertukar kata, penguasa istana Anyou berhenti berbicara omong kosong dan segera membawa Qin Chen dan Pang Muling ke tanah terlarang Anyou. Tanah terlarang Anyou atau tanah terlarang gelap itu adalah tempat khusus yang terletak di belakang rumah Anyou. Begitu Qin Chen dan yang lainnya memasuki bagian belakang rumah Anyou, yin qi yang dingin dan menggigil mengalir ke arah wajah mereka. Di depan mereka aura gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak berubah menjadi gelombang besar. Itu dikenal sebagai laut gelap. Di pinggiran laut gelap ini ada formasi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak berubah menjadi langit untuk menjaga segalanya. Dan di tengah gelombang ini ada tempat yang gelap yang merupakan jurang maut. Di dalam jurang maut itu adalah tanah terlarang gelap terkuat di istana Anyou. Kesadaran ilahi dilepaskan dan di jurang yang dalam dan luas energi gelap yang sangat kaya bergulung seperti badai, disertai dengan suara menakutkan yang terdengar seperti iblis melolong atau hantu menangis itu bergema di langit. Dan di pintu tempat gelap ini, beberapa penjaga yang mengenakan baju besi gelap sedang berjaga di sini dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Ini adalah area terlarang khusus di rumah Anyou. Ini dijaga ketat dan orang biasa tidak akan bisa masuk ke sini. Teman kecil Qin, ini adalah pintu masuk ke tanah kegelapan. Kata penguasa istana Anyou. Dia berhenti di depan tanah terlarang dengan ekspresi serius di wajahnya, menunjukkan kesolehan. Tanah kegelapan terlarang ini adalah asal mula rumah Anyou. Tanpa tanah kegelapan terlarang, tidak akan ada rumah Anyou. Oleh karena itu, setiap orang di rumah Anyou penuh dengan keyakinan dan mengejar tanah Anyou. Bagaimanapun, negeri kegelapanlah yang menciptakan rumah Anyou sepanjang sejarah 13 wilayah selatan. Tuan istana, sekelompok penjaga segera memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihat Tuan istana Anyou. Buka tempat terlarang gelap, kata penguasa rumah Anyou. Yah, baik Tuan istana. Para penjaga ini pun segera berbalik dan mengaktifkan formasi di pinggiran tanah terlarang gelap. Dalam sekejap, formasi yang tak terhitung jumlahnya berputar serempak, mengeluarkan suara rengekan dan gemuruh yang menakutkan. Itu adalah formasi tanah gelap yang dimainkan, dibuka dengan cepat. Segera sebuah celah pun terbuka, namun di celah itu masih ada formasi yang mengalir. Formasi ini hanya bisa dibuka oleh penguasa istana Anyou. Teman kecil Qin, silahkan, kata penguasa istana Anyou. Dia melambaikan tangannya dan hendak membuka istana kegelapan. Namun pada saat ini, boom! Aura menakutkan menyapu dengan cepat dari luar tanah Anyou. Disertai aura ini, itu adalah sosok yang menakutkan yang turun keluar tanah Anyou dalam sekejap. Saya telah melihat penguasa istana Xipang.
Suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi, dan aura orang yang datang membumbung tinggi ke langit membentuk fenomena menakjubkan di langit Anyou. Itu adalah ayahnya Tuan Muda Sipang, yang disebut Tuan Sipang. Boom, hanya raungan keras yang terdengar di langit dan sesosok tubuh agung berdiri di antara langit dan bumi. Jatuh dalam sekejap di sana. Itu adalah Tuan Sipang atau Dewa Sipang. Suara nyaringnya bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama, langsung menyebar ke seluruh Anyou Mansion, menarik perhatian banyak orang dalam sekejap. Bagaimana situasinya? Siapa yang berani melepaskan aura transenden yang menakutkan di Anyou Mansion? Apakah kamu ingin mati? Di Anyou Mansion, kesadaran yang menakutkan memenuhi udara dan mereka semua berkumpul di tempat Anyou di dalam mansion berada, dan orang yang berbicara adalah Dewa Sipang. Mereka semua begitu kaget. Bukankah Dewa Sipang sedang duduk di perbatasan rumah Anyou? Kapan Dewa Sipang kembali? Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, Dewa Sipang perlahan jatuh dari langit. Di belakangnya terlihat Tuan Muda Sipang, yaitu anaknya, dan Dewa Perang Kuno juga mengikuti dari dekat dan mendarat di luar tanah Anyou. Hahaha, ini Sipang, kamu di sini. Kapan kamu kembali? Kata penguasa istana Anyou melihat pengunjung yang datang. Ekspresi marah di wajah Tuan Istana Anyou menghilang seketika, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kincen, hati-hati. Orang ini adalah Dewa Sipang, ayah dari Tuan Muda Sipang. Dia adalah salah satu ahli transenden terbaik di rumah Anyou. Kultivasinya telah mencapai transendensi tingkat kedua. Dia berada di urutan kedua setelah ayahnya yang kuat. Setelah ayahku, dia adalah orang kedua terkuat, kata Pang Muling. Dia mendekati Kincen dan menjelaskan tentang Dewa Sipang. Oh, Dewa Sipang, kata Kincen. Kincen menyipitkan matanya, ekspresinya tenang, tapi hatinya diam-diam menakjubkan. Jika itu adalah master transendensi tingkat pertama, bahkan Kincen yang berada di puncak tingkat pertama tidak akan takut. Tetapi master transendensi tingkat kedua masih menjadi ancaman kuat bagi Kincen sekarang. Kincen tidak berani meremehkan siapapun yang telah melampaui level kedua transendensi. Mereka yang bisa mencapai titik ini itu adalah ahli yang terbaik di alam semesta, dengan kekuatan yang luar biasa. Hahaha, saudaraku, aku tidak melewatkan kehidupan baikmu kan? Setelah aku mendengar tentang keponakan Pang Muling, aku menangani urusan militer dan bergegas kembali secepatnya. Bagaimana dengan keluarga Tuoba? Beraninya mereka menyerang keponakanku Pang Muling. Saudaraku, jangan khawatir. Saat aku kembali ke perbatasan, aku akan segera memerintahkan pengawal Sipang untuk melancarkan serangan terhadap keluarga Troba dan juga klan kegelapan agar mereka mengetahui konsekuensinya menyinggung Anyou Mansion kita, kata Dewa Sipang. Dia berkata dengan niat membunuh dan memiliki semangat juang. Boom, semangat juang yang menakutkan membangkitkan formasi di tanah Anyou, yang segera menghasilkan raungan yang keras. Serangkaian lampu formasi menghantam tubuh Dewa Sipang. Itu hanya memercik dengan cahaya cemerlang, tetapi tidak melukai Dewa Sipang sama sekali. Di rumah Anyou, Dewa Sipang ditempatkan di perbatasan dan memiliki pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Di antara mereka, bawahan langsungnya, yaitu pengawal Sipang, itu adalah yang terkuat dan terkenal di seluruh 13 wilayah selatan. Sipang, kamu tertarik? Tuan Anyou mengangguk. Dewa Sipang pun tersenyum, lalu matanya tertuju kepada Pang Muling dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, hari ini kamu ingin membuka tempat terlarang Anyou kita. Apakah karena keponakan Muling akan menerobos ranah transendensi? Hahaha, sepertinya rumah Anyou kita akan memiliki ahli transendensi lainnya, kata Dewa Sipang. Mendengar itu, penguasa istana Anyou pun tersenyum dan berkata, Linger hanya ingin mencobanya. Mengenai apakah dia bisa menerobos, kami masih belum tahu. Karena ranah transendensi itu sangat sulit untuk bisa diterobos, kata penguasa istana Anyou. Saya yakin dengan bakat keponakan Muling seharusnya mudah untuknya menerobos ranah transendensi, kata Dewa Sipang. Dia berkata sambil tersenyum dan kemudian matanya tertuju kepada Kincen yang ada di samping Pang Muling. Dan alisnya tiba-tiba berkerut. Saudaraku, tempat terlarang gelap. Ini adalah tempat terlarang kita. Bagaimana mungkin ada orang luar yang
muncul di area terlarang di mansion kita, kata Dewa Sipang. Mendengar hal itu, Raja Bismolau dan Tuan Manajer Li pun terkejut. Apakah Dewa Sipang tiba-tiba bergegas kembali ke rumah Anyao hanya untuk menyanjung Pang Muling? Tentu jelas tidak, tujuannya pun langsung terungkap. Ayah, kamu tidak tahu nama pria ini adalah Qin Chen. Dia adalah anak laki-laki yang dibawa kembali oleh Muling dari alam rahasia Guiksu. Alasan mengapa klan kegelapan menyerang Muling waktu itu adalah karena anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini memiliki kepribadian sombong. Kemarin sejujurnya, tiada ada seorang pun di rumah Anyao. Saya melukai Dewi Linglong. Dan juga, anak ini telah menipu beberapa harta karun dari Li Long. Waktu itu saya sangat marah sehingga saya bertarung dengannya dan diracuni olehnya. Jika bukan karena campur tangan dari Paman Gujan, aku mungkin akan berada dalam bahaya. Aku sangat ragu bahwa pasukan mengatur agar mata-mata memasuki rumah Anyao kita, kata Tuan Muda Sipang. Dia melangkah maju dan berkata seperti itu menuduh Qin Chen sebagai mata-mata. Oh, kamu adalah anak laki-laki yang hampir membunuh keponakan Muling. Belum lagi kamu hampir membunuh keponakan Muling, tetapi kamu masih begitu sombong dan nakal di rumah Anyao-ku. Kamu bahkan menyakiti orang-orang di rumah Anyao-ku. Nah, kamu sangat berani, kata Dewa Sipang. Sepasang mata tegas dari Dewa Sipang tiba-tiba melesat dan tertuju kepada Qin Chen dan dia berkata dengan tegas. Pertama, saya tidak menyakiti Nona Muling. Dan kedua, saya memang menyakiti Tuan Muda Sipang. Tetapi itu karena ketidakmampuannya sendiri. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya, kata Qin Chen mendesis. Semua orang pun tercengang mendengar kata-kata Qin Chen di hadapan Dewa Sipang. Anak bernama Qin Chen ini berani mengatakan bahwa Tuan Muda Sipang tidak kompeten dan menyerang sendiri itu karena kekuatannya yang lemah. Apakah ini sedang mencari kematian? Hahaha. Dewa Sipang tiba-tiba tertawa. Dia tertawa liar. Tiba-tiba tawanya berhenti dan dia lalu menatap Qin Chen dengan serius. Orang gila ini sangat berani. Beraninya kamu menyakiti murid Anyao Mansionku. Aku tidak peduli padamu. Mengapa aku bisa datang ke sini? Jika kamu berani menjadi sombong di rumah Anyao-ku, aku tidak akan mentolerir kamu bertindak liar, kata Dewa Sipang. Dia memandang Qin Chen, suaranya galak, rambut hitamnya tiba-tiba melambai dan akar ditutupi dengan cahaya ilahi yang menakutkan bergemuruh seperti lautan luas yang melonjak melintasi langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Pemaksaan milik kekuatan transenden tingkat kedua pun langsung datang dan menyelimuti Qin Chen secara langsung. Seolah-olah dewa terlahir dan tidak ada yang bisa menahannya. Melihat pemandangan ini, semua orang pun yang hadir langsung berubah warna. Jika tekanan ini menimpa Qin Chen, bagaimana Qin Chen bisa menghentikannya? Dia pasti akan berlutut di tempat. Dan begitu Qin Chen berlutut di tempat, bagaimana dia bisa bertemu orang lain secara langsung di masa depan? Ketika berita itu menyebar, tidak ada yang akan peduli kepada siapa Qin Chen berlutut, bagaimana dia berlutut atau apa kebenarannya. Mereka hanya akan mengatakan bahwa Qin Chen sama penakutnya dengan tikus, tidak tahan ditegur dan takut untuk berlutut terpuruk di hadapan Tuan Sipang. Saat itu Qin Chen pasti akan menjadi bahan tertawaan. Dapat dikatakan bahwa Dewa Sipang secara langsung mencoba untuk menghancurkan hati Tao Qin Chen, membuatnya hidup dalam bayang-bayangnya selama sisa hidupnya dan tidak akan mampu mencapai ranah transendensi. Ini terlalu di lapangan, aura menakutkan yang tak terlukiskan menyapu seluruh lapangan. Orang-orang kuat yang hadir lemah di kaki mereka. Bahkan orang-orang kuat yang bukan ahli transenden seperti Raja Bismolau tidak dapat bertahan. Mereka yang bahkan ahli transendensi tidak dapat menahannya. Lalu bagaimana Qin Chen bisa memblokirnya? Boom, dalam sekejap aura menakutkan itu tiba-tiba menekan Qin Chen. Apa? Semua orang pun terkejut ketika melihat Qin Chen berdiri dengan bangga dan sama sekali tidak terintimidasi oleh momentum dan tidak berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya setengah langkah transendensi. Bahkan jika Anda adalah puncak dari puncak transendensi level awal, Anda tidak akan dapat menghentikan master transendensi biasa. Tetapi orang di depan Anda itu adalah Dewa Sipang, master transendensi tingkat kedua. Meskipun demikian hanya momentum yang tertahan, namun itu akan tertinggal jauh. Dewa Sipang pasti bisa menghancurkannya dengan hanya momentumnya.
Akan tetapi Kincen ini tidak bergerak sama sekali. Apakah itu masih manusia? Kincen tentu saja adalah manusia, tetapi Kincen memiliki dua asal mula alam semesta di tubuhnya. Yang satu adalah prinsip luar angkasa kuno yang tertinggi, dan yang lainnya adalah asal mula tertinggi dari dunia bawah. Bagaimana Dewa Sipang bisa memaksa Kincen berlutut hanya dengan momentumnya? Bukankah ini lelucon? Tentu saja ini juga karena Dewa Sipang hanya menggunakan momentumnya. Jika sedikit aturan atau kekuatan asli ditambahkan, maka hasilnya akan sedikit merepotkan. Tuan Sipang, Anda sudah bertindak terlalu jauh, kata Tuan Jongkong. Dia berkata dengan dingin. Awalnya Tuan Jongkong tidak menyukai Kincen, tetapi sekarang jelas bahwa penguasa istana ingin melatihnya sebagai menantunya. Tuan Jongkong pun tidak tahan lagi. Terlebih lagi, penguasa istana belum berbicara, dan Anda, Dewa Sipang, ada di sini untuk mengambil tindakan secara langsung. Faktanya, Dewa Sipang melihat tindakan Tuan Jongkong, dia acuh tak acuh saja, karena meskipun Tuan Jongkong adalah saudara dari penguasa istana Anyao, namun statusnya tidak setinggi dirinya. Wah, aturan apa yang sudah kamu kuasai atau harta apa yang kamu miliki di tubuhmu yang bisa menahan auraku? Kata Dewa Sipang. Dirinya menatap Kincen dengan mata yang bersinar. Pada levelnya ini hampir tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Mengatakan bahwa Kincen dapat menahan momentumnya sendiri, dirinya tidak dapat mempercayainya. Entah itu tahu tertinggi atau harta karun tertinggi. Dan jika itu adalah harta karun yang besar, maka itu pasti harta karun tingkat transendensi tertinggi, dan harta karun biasa tidak akan dapat menahan tekanannya sama sekali.